Halo Sahabat Edukasi, lakukanlah hal yang terbaik di setiap kegiatan yang kamu miliki. Senang bertemu di Vokasiku, Inspirasiku bersama saya, Azela, di program Kuas, Kiat untuk Belajar Rias. Bapak, tolong antarkan saya ke salon depan komplek ya. Sahabat Edukasi, hari ini aku mau ke salon nih. Kebetulan kaki dan kukuku sudah lama tidak dirawat. Ikuti kegiatanku hari ini ya, bakalan banyak informasi seputar perawatan kaki dan kuku. Siang kakak, perawatan apa? Pedicure aja ya mbak? Enggak sekalian dengan manicure-nya. Cukup pedicure aja. Tunggu sebentar ya kakak. Iya. Sahabat Edukasi, salon merupakan tempat ternyaman untuk kita melakukan perawatan kaki dan kuku. Silakan kakak ke ruang treatment nomor 1 atas nama Basri. Terima kasih. Selamat siang Mbak Sri. Siang Kak Zel. Mau perawatan pedicure? Iya benar. Ini alat dan bahan untuk perawatan nanti ya? Iya, ini alat dan bahan kosmetik untuk perawatan pedicure. Oh, ada apa aja tuh Mbak? Ini ada amplas kaki. Ini namanya amplas kaki teman-teman. Terus yang kuning itu Mbak? Ini ada tang. Hah? Tang? Iya. Apa nih? Ini namanya tang teman-teman. Tang untuk menggunting kulit mati. Oh gitu. Lalu? Ini ada credo. Dan ini credo. Nah, Sobat Edukasi, kalian penasaran gak sih apa aja alat dan bahan kosmetik untuk perawatan pedicure secara keseluruhan? Simak berikut ya. Sahabat Edukasi, pasti kalian mau tahu apa sih alat, bahan, dan kosmetika yang digunakan. Nah, ini saya tunjukkan ke kalian ya. Yang pertama ada orange wood stick, merupakan alat untuk memberi krim, minyak, atau obat pelarut pada kuku dan kulit kuku. Nah, ini nail file atau bisa juga disebut kikir kuku. Alat ini berfungsi untuk memberi bentuk dan melicinkan sisi kuku. Cuticle pusher disebut juga pendorong kutikula. Alat ini digunakan untuk menekan ke belakang dan melepas kutikula. Tang kulit berfungsi sebagai pengangkat kutikula yang sudah lunak. Sahabat Edukasi, nail brush disebut juga sikat kuku. Merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan kuku dan ujung-ujung jari dengan bantuan air hangat yang mengandung sabun. Emery boards biasanya disebut kikir amplas. Alat ini berfungsi menghaluskan kaki. Nail buffer berfungsi untuk menggosok kuku supaya terlihat mengkilat. Footbed chair atau kursi adalah alat berupa kursi yang khusus digunakan pada proses perawatan kaki atau pedicure. Nah, kursi ini bisa menggunakan kursi biasa, yang penting nyaman untuk kita melakukan proses manicure nantinya. Sahabat Edukasi, kalau alat yang ini pasti kalian punya di rumah. Iya benar, baskom. Baskom adalah alat yang digunakan untuk merendam kaki. Cawan atau mangkuk kosmetik adalah alat yang digunakan sebagai wadah untuk kosmetik. Kalau ini pasti sudah tahu kan? Ya, benar, alat ini digunakan untuk mengaplikasikan masker pada area kaki. Troli adalah tempat untuk meletakkan alat, bahan, dan kosmetika perawatan kaki dan kuku. Credo adalah alat yang digunakan untuk menghilangkan dan mengikis kulit yang menonjol di telapak kaki. Handuk adalah bahan yang digunakan untuk mengeringkan kaki klien. Spons atau busa merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat masker. Spons pembatas jari atau tus parator adalah alat yang digunakan untuk memberi jarak antara jari-jari kaki
sehingga memudahkan proses pengecatan kuku. Waslap merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat sisa-sisa krim massage. Kapas berfungsi untuk membersihkan alat pedicure dengan alkohol, agar alat tetap terjaga kebersihannya. Sahabat edukasi, tadi kan kalian sudah mengetahui alat-alat pedicure. Nah, sekarang yuk kita lihat kosmetik apa saja yang digunakan untuk pedicure. Cairan antiseptik berguna untuk mencuci kaki dan menghindari infeksi pada kaki. Alkohol 70% untuk mensterilkan alat selama perawatan kaki dan kuku berlangsung. Sabun lunak merupakan cairan pembersih untuk merendam kaki agar bagian-bagian kulit yang mengeras menjadi lunak sehingga mudah dibersihkan. Krim kutikula atau krim cuticle berguna untuk melunakkan kutikula agar mudah dalam pengangkatan. Krim pengurutan atau krim massage biasanya digunakan untuk melicinkan kulit sehingga mempermudah pada waktu pengurutan. Scrub berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati pada area kaki. Masker berguna untuk memupuk kesehatan kulit pada area kaki. Base coat untuk melapisi atau mendasari kuku agar terlindung dari efek samping penggunaan cat kuku. Top coat berguna untuk melindungi cat kuku dari goresan serta memberi kilau pada cat kuku. Nail polish atau cat kuku adalah pernis yang digunakan pada kuku tangan atau kuku kaki manusia untuk menghias, memperindah, dan melindungi lempeng kuku. Pelembab atau lotion berguna untuk melembabkan kulit pada area kaki. Nah, sahabat edukasi, itu tadi merupakan serangkaian informasi tentang alat dan bahan untuk melakukan perawatan pedicure. Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak pernah tahu. Jangan kemana-mana, tetap di Vokasi Inspirasiku di program KUAS, Kiat untuk Belajar Rias, hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sahabat edukasi, masih di Vokasi Inspirasiku di program KUAS, Kiat untuk Belajar Rias. Sebelum kita mulai ke tahapan serangkaian pedicure, alangkah baiknya jika kita mengetahui penyakit dan kelainan kaki dan kuku. Simak berikut ya. Nah, sahabat edukasi, sebelum memulai langkah kerja, kita harus mengetahui dulu nih penyakit dan kelainan kuku yang ada pada kaki. Kelainan kaki dan kuku yang bisa kita alami adalah kuku berjamur. Umumnya mengintai orang-orang yang sedang berenang atau bermain di area basah tanpa menggunakan alas kaki. Bunion adalah sebutan penyakit kelainan bentuk dari jempol kaki. Kelainan bentuk ini terjadi ketika bonggol kaki berkembang di bawah jempol kaki, yang menyebabkan jempol kaki terdorong ke depan dan ke samping, menuju jari kaki lainnya. Kati mumul, atau dalam bahasa Inggris disebut corns, adalah benjolan keras berbentuk kerucut, umumnya ditemukan pada bagian atas permukaan jari kaki yang lebih kecil, terutama di atas persendian. Cantengan atau ingrown toenail adalah kondisi di mana tepi kuku menusuk lipatan kulit di bagian permukaan atas dan bawah. Kutu air atau athlete foot terjadi ketika kulit sela-sela jari kaki terinfeksi jamur parasit. Nah, sekarang kita akan melakukan perawatan kaki. Langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan persiapan kerja. Menyiapkan area kerja yang memenuhi prinsip sanitasi dan hygiene. Yang kedua, melakukan pembersihan kaki menggunakan air hangat yang ditambahkan disinfektan
dengan bahan antiseptik dan sabun cair guna membersihkan kulit kaki terutama pada sela-sela jari kaki dan telapak kaki. Kuku kaki sekalian disikat, kemudian keringkan dengan handuk. Yang ketiga, melakukan proses diagnosa kaki dengan cara anamnes, palpasi, dan inspeksi guna mengetahui kondisi kaki dan kuku termasuk kelainan-kelainan yang mungkin timbul pada kaki dan kuku. Yang keempat, selanjutnya kita akan membentuk dan mengikir kuku kaki. Membentuk kuku dapat dilakukan dengan menggunakan jepitan atau gunting kuku dan tang kuku. Kemudian kikir kuku. Pengikiran kuku dikerjakan dengan kikir kuku dari arah sisi tengah ke seluruh bagian tepi kuku. Untuk merapikan bentuk kuku, gunakan kikir amplas atau emery boards. Bagian tumit dan telapak kaki diamplas dengan menggunakan kredo guna membuang bagian kulit yang sudah mati atau menebal atau kering. Yang kelima, setelah kuku dibentuk dan dikikir, selanjutnya dibersihkan dengan air hangat yang telah dicampurkan dengan antiseptik guna menghilangkan sisa-sisa kotoran kuku dan menggosok bagian tumit. Selanjutnya, kaki dikeringkan dengan handuk kecil. Yang keenam, membersihkan kutikula dengan cara mengoleskan krim kutikula atau cuticle remover pada sekeliling pinggiran kuku dan pada bagian bawah kuku dengan menggunakan orange wood stick yang dililit kapas. Kemudian, mendorong kutikula ke belakang dengan menggunakan steel pusher. Lalu, menggunting kutikula yang berlebihan pada sekitar kuku dengan tang kuku atau cuticle pusher. Scrubbing dilakukan secara perlahan pada area kaki diikuti dengan gerakan rotasi. Dimaksudkan agar sisa kulit mati dapat terangkat. Kemudian bersihkan dengan washcloth lembab dan keringkan dengan handuk. Selanjutnya, proses pengurutan kaki. Mengurut atau massage kaki dilakukan agar kaki terasa lebih rileks. Pengurutan dilakukan di area mata kaki hingga betis atau ke arah atas. Gunakan krim massage untuk mempermudah pengurutan. Gerakan pengurutan yang dapat dilakukan yaitu Petrissage, yaitu gerakan memutar. Effleurage merupakan gerakan mengusap. Friction, yaitu dengan gerakan menekan. Tapotage merupakan gerakan menepuk-nepuk atau mencubit dengan menggunakan badan jari. Vibrati, yaitu gerakan memutar, mengusap sekaligus menekan dari pergelangan kaki ke arah lutut. Semua pengurutan dan pembersihan dilakukan ke arah atas. Lama pengurutan sedikitnya 5 menit. Kemudian bersihkan kaki dengan washcloth lembab dan keringkan dengan handuk. Masker diulaskan pada area kaki sepanjang betis hingga merata, dengan arah ulasan ke atas. Setelah masker kering, angkat masker dengan menggunakan washcloth lembab yang sudah dicelupkan ke dalam air hangat secara perlahan hingga bersih. Selanjutnya, keringkan kaki dengan handuk. Berikan pelembab secara merata pada area kaki agar kulit tetap terhidrasi atau tidak kering. Nah, sahabat edukasi, ini merupakan tahap pemberian vitamin kuku untuk menguatkan kuku. Selain kita merawat kuku, kita juga dapat mempercantik kuku dengan menggunakan kutex atau cat kuku. Berikut tips cara penggunaan cat kuku. Sahabat edukasi, secara teknis, mengecat kuku kaki sama dengan mengecat kuku tangan. Hal pertama yang dilakukan adalah membersihkan kuku dengan alkohol dan kapas. Setelah itu, karena jarak antara jari-jari kaki sangat rapat, maka di antara jari-jari kaki diberikan gulungan kapas atau spons pembatas jari atau bantalan jari untuk merenggangkan jari-jari kaki sehingga mempermudah pengecatan. Selanjutnya, mengaplikasikan base coat sebagai pelindung kuku.
Tahap berikutnya mengaplikasikan cat kuku untuk mempercantik kuku. Pertama, oleskan secara tipis cat kuku yang ingin digunakan. Tunggu beberapa menit, kemudian oleskan lagi cat kuku yang digunakan tadi supaya warnanya lebih terlihat dan hasilnya bagus. Selanjutnya, mengaplikasikan top coat sebagai pelindung cat kuku agar tahan lama. Begitulah rangkaian dalam melakukan perawatan kaki dan kuku. Baik kakak, perawatannya sudah selesai. Terima kasih Mbak, wah kuku aku jadi cantik ya. Ya, baik, sama-sama. Nah, sahabat edukasi, pendidikan bukan hanya untuk pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga memperluas pengalaman di ilmu kehidupan. Saya Aziala Gaisani pamit undur diri, sampai bertemu di Vokasiku Inspirasiku di program KUAS, Kiat untuk Belajar Rias. Hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Dah!